Lah orang murka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada ya itu yang menerusnya satrio pinilih ki mau Mas. Gitu. Sing penerus satrio ki mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam. Kadang sakit aja kan nggak pernah. iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Nah, Kan? dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Kan seperti itu ya Mas. Nah itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu. Dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saya keadilan ini kan. Banyak orang susah sana. Yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak. Sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso. Mesake kan gitu. Nah, itu yang sifatnya hedonisme. Karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme. Akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, ya kan? Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi kita melakukan pembelian, ya kan? Meningkatkan gaya hidup, ya kan? Bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan menurut gitu man. Saya kira orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia, tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya lah. Mas, kita kembali ke konsep perubahan peradaban baru. Secara tidak langsung, kalau kita sudah mencapai atau bahkan sudah sampai di zaman peradaban baru, secara otomatis kan bangkitnya ajaran Budi kan. Nah ya itu ya. Kalau kita sudah mencerminkan level-level tadi, Budi, ajaran Jawa kan juga bangkit kembali. Mungkinkah nanti kalau sudah kita hidup di zaman peradaban baru yang dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahkan bahasa nasional, karena ajaran Jawa dianggap lebih mulia, itu kita pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa pasti ya, pasti. Nanti Mas, penyesuaian kalau itu masalah bahasa. Dan pernah dulu saya bilang di dalam peradaban baru itu ada perubahan. Satu adalah pedomannya, ya kan.
pedomannya Trisula Weda. Jadi sudah tidak memakai Pancasila. Besok loh ini. Karena apa? Besok di peradaban baru itu tuh sudah tidak sifatnya lo sudah universal. Betul. Tidak disekat-sekat yang sifatnya bangsa-bangsa. Karena selama terciptanya sifat bangsa-bangsa ini akan timbul yang namanya kompetisi, ya kan? Saling berebut kejayaan, ya kan? Nilai kan? Berkompetisi terus itu yang akhirnya timbul bangsa itu akhirnya apa? Tidak tercipta kedamaian, akhir perang. Perangnya perang bukan perang tapi perang secara ekonomi, ya kan? Ingin menjadi adidaya kan ngono. Nah, jadi sifatnya sudah tidak bangsa-bangsa gitu. Jadi satu untuk semua. Gitu. Nah, makanya di dalam sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Nusantara nanti bukan hanya untuk Indonesia. Jadi besok itu Persatuan Indonesia sudah ditiadakan. Itu dijadikan satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau Pancasila itu sebenarnya diambil dari satu Hamemayu Hayuning Bawono, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua Hamemayu Hayuning Sasomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamemayu Hayuning Bangsa, Persatuan Indonesia, permusyawaratan perwakilan mau Hamemayu Hayuning keluarga. Keluarga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hamemayu Hayuning diri. Keadilan di dalam diri seluruh kan berarti setiap, ya kan? Setiap pribadi berarti Hamemayu Hayuning diri. Nah, dikarenakan peradaban baru ini sifatnya universal global, satu untuk semuanya, ya namanya Nuswantoro. Nuso itu kan artinya wilayah ya, toro yang sifatnya luas, jadi sifatnya global universal. Jadi Nuswantoro itu buat untuk semuanya kan, menurut Mas ya, sudah tidak memakai Persatuan Indonesia karena juga namanya sudah nggak Indonesia lagi, gantinya Nuswantoro. Persatuan Nuswantoro kan bagus, ya kan? Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa agama-agama itu nanti akan jadi satu. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Jadi limo kan ponco, ponco sulo kan Trisuluan. Dasar panca ki limo, sulo ki dasar, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia kan Pancasila. Nah, nanti diganti ponco Trisulo, ya kan? Tiga sulo itu dasar, tiga dasar. Karena sifat dasar ini cipta rasa kabeh Brahma Wisnu Siwa IQ yaitu penciptaan, pemelihara, pelebur. Itu tiga konsep yang sifatnya ketuhanan, tiga sifat yang Trimurti, tiga sebenarnya tunggal terbentuk dalam tiga sifat. Nah, yang sebenarnya adalah tunggal, itu yang namanya Trisula Wedo. Nah, yang sila keempat itu kan permusyawaratan itu sudah dijadikan satu dengan sifatnya Hamemayu Hayuning keluarga. Berarti kan sudah dijadikan satu di sila kedua, yaitu Hamemayu Hayuning Sasomo. Kan sama aja kan gitu loh. Persatuan Indonesia sudah sifatnya global lagi, dijadikan satu Hamemayu Hayuning Bawono, sifatnya bumi, ya gitu kan. Berarti nanti cuma tiga ya. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning diri. Ya, Hamemayu diri itu berlaku untuk setiap pribadi. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh berarti setiap pribadi manusia. Ya, jadi sudah hanya menjadi tiga, yang namanya Trisula Wido. Ya, Wido itu yang sifatnya memberikan ajaran yang sifatnya mendasar tentang ilmu ketuhanan atau ilmu alam kesemestaan. Nah, terus gini Mas, untuk ketatanegaraan bagaimana nanti? Nah, untuk ketatanegaraan sama tata pemerintahan kalau kita sudah masuk ke zaman perubahan baru itu bagaimana? Berubah total.
Berarti nggak ada sistem presiden. Jadi nanti personilnya sudah ganti semua. Lah orang murka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku-pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada Yaitu yang menerusnya satrio pinilih ki mau Mas. gitu. Sing penerus satrio ki mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang yang tidak berkecimpung di dunia kepemerintahan dan itu kembali pada sistem kerajaan, bukan kerajaan, sistem kerajaan. Nah, sistemnya juga dipakai adalah Mojopahit. Dan Mojopahit itu dipakai sistemnya, bukan tek Mojopahit metu meneh, tapi sistemnya. Jiwa-jiwanya Mojopahit itu keluar lagi, tumbuh lagi. Ya akhirnya jiwa kemajapahitan ini mau. Nah itu kan. Bukan itu keraton jedul. Ya. Tapi jiwanya, tapi situsnya juga akan keluar. Muncul semua. Termasuk harta-hartanya, peninggalannya. Mas, kalau kita berbicara dengan harta leluhur, apakah itu sifatnya itu materi dan bisa dilihat dengan kasat mata, apa bagaimana Mas? Kalau sekarang ya belum ditampakkan secara kasat Mas. Ada yang sifatnya kasat, non kasat, ada yang sifatnya kasat. Kasat itu yang tertimbun ya karena perubahan alam, yaitu kan yang namanya harta peninggalan itu ada sifatnya dinasti dengan prasasti. Dinasti Dengan prasasti. Kalau dinasti itu sifatnya kerajaan Kediri, Mojopahit, Mataram kuno kan gitu. Iya. Singosari itu dinasti. Kalau prasasti itu peninggalan, misalnya kayak peninggalan Lemuria, Atlantis kayak gitu. Itu prasasti. Sifatnya lebih kuno dari kuno kan. Baik kuno kan. Iya. Di atasnya kuno. Jadi nanti itu pasti akan timbul lagi Mas ya. Ya. Jadi yang namanya kesejahteraan, zaman keadilan itu kan, zaman kemakmuran itu kan yo makmur secara fisik dan non fisik. Keadilan di dalam secara kasih itu loh Mas, ya kan, kasih yang mendunia, ya. Terus secara fisiknya yaitu kemakmuran yang sifatnya harta. Jadi jika ingin mencapai pada dunia seperti itu di peradaban baru besok, ya kita nggak usah terlalu muluk-muluk jauh dulu. Sekarang itu kita terapkan dulu apa yang saya bilang tadi. Ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro, kudu bisa tepo sariro, mawas diri dan mulat sariro. Kalau sudah bisa menjalankan itu, walaupun kita berada di dalam kehidupan kesederhanaan yang sekarang, kita bisa melewati zaman yang namanya Broto itu.